Yo. Oke, sebenarnya kalau mau fair ya, sejak awal mau fair, perkara ini diserahkan ke KPK itu objektif, fair dan memang dalam pasal 10A Undang-Undang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih itu, sehingga tidak timbul konflik kepentingan. Tapi saya setuju sama Mas Muradi, biar masyarakat yakin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan jaksa benar-benar jaksa agung yang diomongkan akan konsisten, fair, transparan, akuntabel. Segera periksa. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime masih membahas mengenai babak baru penanganan kasus Febri Adriansyah, Kapolri temui Jaksa Agung, Febri kemana? Masih bersama kami para narasumber, Pak Edi, Prof. Prio dan juga Prof. Muradi. Saya ingin ke Prof. Prio ya, sebagai guru besar hukum pidana. Tolong jelaskan kepada kami, Prof. Prio, KUHP KPK yang baru sekarang ini dan juga Undang-Undang KPK, apakah mengenal mekanisme pelimpahan penyidikan perkara korupsi antar lembaga? Seperti apa penjelasannya? Saya jawab, saya ini guru besar hukum pidana Universitas Brawijaya ya, bukan Universitas Erlangga. Nanti dimarahi rektor saya. Iya Prof, Universitas Brawijaya. Sebagai guru besar hukum pidana ya, Prof. Prio, silakan dijelaskan dari perspektif Anda. Jadi di dalam Undang-Undang KPK itu apabila polisi jaksa menangani perkara dinilai tidak serius, tidak sungguh-sungguh dan prosesnya lambat, itu KPK yang bisa mengambil alih. Hanya KPK. Tapi polisi itu yang menyidik, kemudian kalau sudah selesai ada P21 sudah diterima hasil penyidikannya, itu baru pelimpahan ke jaksa untuk proses penuntutan. Ya, dalam sejarah hukum Indonesia ya baru sekarang ini ketika polisi menyidik kemudian diserahkan, bukan dilimpahkan. Pelimpahan itu proses ketika penyidikan selesai dalam KUHP. Sudah P21, bukti barang bukti kuat, petersangkaannya kuat, alat-alat buktinya kuat, jelas semua. Jaksa sudah oke, P21 dilimpahkan ke jaksa. Lalu jaksa melakukan penuntutan. Nah, kalau sekarang ini kan penyidikan polisi belum selesai, dilimpahkan ke jaksa loh. Dasar tidak ada dalam KUHP itu melanggar hukum, melanggar aturannya KUHP. Tetapi KPK tetap bisa mengontrol ini waktu-waktu kalau kejaksaan ternyata nggak fair, nggak transparan, nggak kredibel karena yang disidik adalah mantan pimpinannya, pejabat tingginya, KPK bisa mengambil alih. Yang punya kewenangan itu mengambil alih, tapi Kortas melimpahkan ke kejaksaan itu ya ini tradisi baru dalam proses sistem peradilan pidana yang dalam aturan KUHP landasan hukumnya tidak ada. Kecuali kalau berkas sudah selesai, P21 sempurna, tahanannya, tersangkanya diserahkan, barang bukti diserahkan, baru proses penuntutan. Ya baru kali ini terjadi seperti ini dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Dan ini ada apa? Kalau khawatir friksi ya kenapa friksi? Polisi kan memang tugasnya penyidikan, makanya sebenarnya lebih bagus itu kembali pada sistem yang benar. Polisi itu menyidik, jaksa itu dominatus litis menuntut, hakim menyidangkan. Jadi kalau perlu penyidik itu, korupsi itu semua ditangani penyidik sama KPK sebagai lembaga yang Komisi Pemberantasan Anti Korupsi yang paling super power untuk ini dan bisa mengontrol kerjanya polisi. Sehingga sebenarnya kalau polisi bisa nyidik korupsi, memang tugasnya polisi sebagai gatekeeper penyidikan, jaksa penyidik korupsi, ya ini yang mestinya dikembalikan ke polisi saja. Penyidikan korupsi itu hanya pada polisi, jaksa menuntut, itu dominatus litis. Polisi nggak bisa menuntut, jaksa bisa menyidik, itu bagaimana? Akhirnya ya saling sandera ini. Oke. Kalau sudah pada porsinya masing-masing menerbitkan sprindik baru, apa memang mekanismenya bisa seperti itu, Prof. Prio? Ya ini, lah makanya ini jadi problem. Sprindik dikeluarkan oleh Kortas, kalau jaksa ini meneruskan kerjanya penyidik. Ini sistem peradilan pidana nggak mengenal itu tahap penyidikan yang dilakukan jaksa, lalu dasarnya apa? Sprindik dari Kortas. Lalu keabsahannya bagaimana? Nanti kan bisa peluang untuk pra peradilan.
Oke. keabsahan penyidik. Ya. Oke, kita tanya ke Pak Edi. Ya. Ini kan publik juga bertanya-tanya alasan Febri belum ditahan sampai saat ini. Lalu Ya. kemana Febri? Ini menjadi pertanyaan besar. Ya. Yang satu, pihak swasta sudah ditahan, tapi Febri Ardiansyah belum, dengan segala alasan yang mungkin belum kita dengar secara terang benderang. Ya. Jadi seperti apa kalau dalam kasus ini Anda menganalisa? Ya, kalau kita lihat kemarin ya, pandangan saya ya, saya kira memang ini merupakan suatu mencari solusi terbaik ya. Karena ini sebetulnya bagian daripada etika kelembagaan yang terjadi saat ini kalau kita lihat ya. Dikhawatirkan juga ini juga menimbulkan persoalan baru ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada terjadi, kemudian juga bisa berdampak ke bawah ya. Dan kemudian apakah itu misalnya salah ketika misalnya polisi menyerahkan kepada kejaksaan ya? Saya kira kalau salah tidak. Cuman memang di dalam aturan itu tidak ada, kemudian bahkan saya kira tadi sampaikan pun baru kali ini terjadi. Tapi yang jadi persoalan apalah misalnya ada keraguan masyarakat. Ya mungkin betul ya ada keraguan masyarakat. Apakah nanti di kejaksaan akan ditangani dengan baik dan juga transparan ya. Iya. Saya kira itu menjadi tugas kita. Tugas masyarakat, tugas kita semua untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan pemantauan agar penanganan kasus ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira di sini adalah untuk menjaga stabilitas ya di dalam hal karena ini bisa rawan terhadap adanya suatu konflik baru ya. Saya kira inilah merupakan suatu semacam bagian daripada pertemuan kemarin saya lihat itu mungkin agar penanganan ini bisa dilaksanakan dan juga Publik bisa tentu menunggu iya, bisa dilaksanakan iya, semaksimal mungkin dan betul, sebaik-baiknya iya. tentunya Karena transparansi. betul. Yang diharapkan masyarakat saat ini kan bisa dilakukan transparan. Iya. Kemudian makanya itu kita harapkan kepada Kejaksaan Agung agar bisa menangani ini secara profesional ya sehingga tidak menimbulkan kritikan baru kepada Kejaksaan. Dan yang pasti adalah bola panas sekarang ada di Kejaksaan Agung. Kita tunggu, saya kira itu. Bola panas ada di Kejaksaan Agung nih, Prof. Muradi, silakan ditambahkan berkaitan dengan sprindik baru dan menjawab kekhawatiran publik ya, jangan sampai tanda kutip jeruk makan jeruk karena Kejaksaan menyidik mantan pejabat tingginya sendiri. Ada kasus yang mirip sebenarnya, mungkin Prof. Priyo agak lupa ya, waktu KPK menyerahkan Kepala Basarnas ke TNI. Coba kita renungkan bareng-bareng, itu mirip, Prof. Dan saya kira justru sebenarnya tadi pertanyaannya bukan ke Bang Edi, pertanyaan adalah bagaimana kemudian saya bahasa kasar ya, teman-teman di Polri itu menstimulasi proses hukumnya terkait dengan Febri tadi. Itu poin pertama. Yang kedua penting juga buat kita adalah ini kan jangan jadi alasan soal sinergisitas sebenarnya. Tadi saya bilang jadi ada downgrade makna sinergisitas karena apa? Karena ketika ada masalah, ada petinggi yang diproses, ada kemudian pertemuan dan sebagainya. Jadi buat saya itu nggak ada alasan lagi kejaksaan untuk kemudian tanda kutip dia menutupi. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan, saya kira betul yang disampaikan Prof. Priyo. Bisa jadi nanti KPK melakukan pengambilan kasus. Dan ini beberapa tempat jadi di beberapa tempat, walaupun memang levelnya nggak level atas ya, level kabupaten, kota dan provinsi. Nah yang ketiga, kalau dalam bahasa yang paling brutal di publik adalah kalau ini kemudian sampai dia lolos, maka saya kira yang rusak itu bukan cuma jaksa dan polisi. Yang rusak adalah sistem penegakan hukum di Indonesia. Terutama fokusnya adalah pada proses pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di Indonesia begitu. Oke. Prof. Priyo, tadi Anda sempat menyinggung atau mengungkit ya soal kemungkinan tersangka melakukan pra-peradilan ya. Kalau dalam hal ini kansnya nanti akan seperti apa, Prof. Priyo? Ya banyak isu yang bisa di pra-peradilan, misalnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 menyatakan bahwa sebelum penetapan tersangka, calon tersangka harus diperiksa dulu sebelum sebagai saksi. Tapi jujur saja, ahlinya Kortas itu saya ditanya itu. Saya bilang pada BAP bahwa
walaupun ini saya diprotes oleh guru besar hukum pidana yang lain, ada perdebatan di Mahupiki, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, saya mengatakan bahwa putusan MK 21 2014 yang menyatakan penetapan tersangka harus di 2 alat bukti sebagaimana 184 KUHP itu, dan sebelumnya harus diperiksa dulu sebelumnya sebagai saksi, itu putusan MK yang pada uji material pada KUHP lama. KUHP baru, ketika KUHP baru muncul, pasal 1 angka 31 penetapan tersangka cukup 2 alat bukti. Pasal 90 ayat 1 KUHP baru penetapan tersangka cukup 2 alat bukti. Saya bilang ya pada waktu pada Kakortas ya sudah penetapan tersangka saja. Kalau nanti akan dipersoalkan karena Febri belum pernah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kalau merujuk pada putusan MK yang lama, kan putusan MK lama menguji KUHP lama. Ini KUHP-nya udah baru, nanti terserah pra-peradilan bagaimana mengujinya. Akhirnya ditetapkan tersangka itu. Itu pendapat saya. Yang saya 2 ahli itu salah satunya ahlinya saya. Kemudian yang kedua, kasus ini jadi problem baru lagi. Seprindik ditetapkan oleh penyidik, penyidikannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh jaksa ini aturan hukumnya dari mana ini? Seprindiknya dari Kortas, penyidik Mabes Polri, penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan. Nah ini dasar hukumnya mana? Lalu kalau ada uji pra-peradilan sah tidaknya penetapan tersangka, yang mau diuji siapa? Penyidik yang sudah melimpahkan ke jaksa, yang ini bukan melimpahkan, menyerahkan ke jaksa, lalu kepastian hukumnya gimana? Sekarang saya kalau bertanya begini, dalam kasus MBG, ada Brigjen, ada Irjen yang ditangkap oleh kejaksaan. Kenapa nggak diserahkan juga ke Polri? Ini kan ruwet hukum ini. Dan ini jadi nanti pra-peradilannya jadi pasal sebelumnya tidak diperiksa sebagai saksi itu nanti jadi perdebatan di pra-peradilan, tunduk tidak pada putusan MK yang lama. Yang kedua ya soal penyerahan ini, seprindik ditetapkan oleh Kortas Polri, penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan. Nah, ini keabsahan hukumnya di mana? Ini problem nanti biar pra-peradilan, biar ada jurisprudensinya. Itu Mbak. Oke, kembali ke Pak Edi. Febri telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri. Nah, kalau kejaksaan juga membantah bahwa keberadaan dia di luar Indonesia. Nah, seberapa penting sih terkait keterbukaan tentang informasi ini, kemudian juga proses pemeriksaannya yang publik semua ingin tahu. Jangan sampai bertanya-tanya dan berspekulasi sendiri. Saya kira memang apa yang menjadi harapan masyarakat, saya kira itu bisa kita pahami ya. Kenapa? Karena memang bagaimanapun juga saat ini masyarakat mengharapkan ini penanganan kasus korupsi ini betul-betul bisa dilaksanakan secara profesional, kemudian juga pada akhirnya nanti memiliki suatu kepastian hukum, kemudian juga memberikan rasa keadilan. Saya kira itu menjadi harapan masyarakat. Dan itu menjadi harapan kita semua. Kemudian yang persoalan saat ini, masyarakat melihat kapan akan diproses ya. Nah, tentu itu akan menjadi ranah Kejaksaan Agung. Saya kira di sinilah sebetulnya yang kita harapkan, bagaimana nanti Kejaksaan Agung bisa menangani ini, kemudian juga mendapatkan trust dari masyarakat. Ini sangat penting di dalam masalah penegakan hukum, karena ini kasus mendapatkan sorotan dari masyarakat, mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, dan kita harapkan Kejaksaan Agung bisa segera melakukan proses hukum, dan kemudian masyarakat akan melihat nanti bagaimana perkembangan hukum selanjutnya. Dan itu yang menjadi harapan masyarakat. Oke, Prof. Muradi, tantangan dan ujian bagi kejaksaan saat ini apa saja kalau Anda lihat? Membuktikan perkara secara hukum atau juga membuat publik yakin dan juga percaya bahwa ini harus dilaksanakan secara transparan dan tetap menjaga independensi? Ya ada 4 Mbak. Yang pertama, menurut saya kejaksaan harus menahan. Itu penting dan saya kira publik tidak ingin lagi dikecewakan ya dengan berbagai alasan dan sebagainya. Yang kedua, proses sprindik baru mungkin akan baik untuk kemudian menjawab yang disampaikan Pak Pria ya. Kenapa? Karena memang waktu kasus Kepala Basarnas juga begitu. KPK sudah menerima tersangka, bahkan sudah memproses segala macam, tapi kemudian itu diserahkan ke auditor militer, yang kemudian pada akhirnya terjadi proses yang berbeda. Walaupun hari ini kita nggak tahu kasus itu di mana. Nah yang ketiga saya kira penting juga buat kita adalah dikawal.
Dikawal artinya memang 3 bulan lagi kemudian kita puas dengan misalnya menahan, puas dengan ada sprendik baru dan sebagainya. Nah yang terakhir ini yang saya kira menjawab ancaman Bang Edi tadi, bahwa sinergitas itu jangan cuma sekedar ada kasus. Jadi artinya apa? Artinya Polri, terutama yang Polri lewat Kapolrinya harus kemudian concern terkait kasus ini. Dengan katakan misalnya menanyakan proses itu dan dalam bentuk yang sifatnya bisa berdua. Satu formal dalam konteks yang didapatkan rapat-rapat di istana ya, rapat rakor, rapat kabinet dan sebagainya. Yang kedua adalah yang sifat personal informal, yang biasa dilakukan misalnya olahraga bareng, golak bareng dan sebagainya. Itu yang saya kira penting. Dari situ kemudian mereka akan menjaga nama baik. Kalau tidak, saya meyakini betul yang rusak tadi Polri dianggap misalnya kemudian buang badan dengan melempar ke kejaksaan merasa bahwa ini adalah bagian penting yang harus dilindungi. Kalau sudah gitu ya ambiar penegakan hukum di Indonesia gitu Mbak Nela. Prof. Priyo, karena Febri Adriansyah ini mantan pejabat tinggi kejaksaan ya, seberapa besar sih resiko terjadinya konflik kepentingan dalam proses hukum ya? Prof. Priyo. Oke, sebenarnya kalau mau fair ya, sejak awal mau fair, perkara ini diserahkan ke KPK itu objektif, fair, dan memang dalam pasal 10A Undang-Undang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih itu, sehingga tidak timbul konflik kepentingan. Tapi saya setuju sama Mas Muradi, biar masyarakat yakin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan jaksa benar-benar jaksa agung yang diomongkan akan konsisten, fair, transparan, akuntabel, segera periksa Febri sebagai tersangka, kemudian lakukan penahanan. Jelas kalau tahapannya itu jelas. Kemudian rakyat bisa melihat ada tindak lanjutnya, tidak ada konflik kepentingan di kejaksaan, mereka benar-benar fair trial dan independen, akuntabel, integritasnya dijaga walaupun yang disidik adalah mantan pimpinan Kejaksaan Agung. Karena kalau kita tapi KPK kan sudah berjanji mengawasi. Dalam pasal 10A Undang-Undang KPK itu, KPK bisa mengambil alih penyidikan ini kalau ada laporan masyarakat karena tindak pidananya korupsi tidak ditindaklanjuti. Jadi jaksa saya kira juga akan hati-hati lah. Dia tahu kalau tidak ditindaklanjuti KPK bisa ngambil alih. Atau proses penanganan perkara berlarut-larut. Terus kemudian penanganan perkara ini yang khawatir diduga bertujuan melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya. Kalau itu yang terjadi, ya KPK ambil alih saja. Tapi kalau sesuai on the track aturan hukum, sebenarnya sejak awal dari Kortas serahkan KPK itu secara hukum betul, dipertanggungjawabkan dan mekanismenya jelas. Nah, sekarang kita tunggu saja. Apakah Kejaksaan Agung on the track, konflik kepentingan, ada rasa sungkan, pakewuh apa tidak, atau dia mau benar-benar penegakan rule of law, due process of law, dan lain sebagainya, yang bisa meyakinkan publik bahwa walaupun yang disidik adalah mantan pimpinannya sendiri, apalagi Jampitsus dan yang nyidik ini adalah penyidik Pitsus, maka dia harus objektif, transparan, akuntabel, dilihat pada langkah-langkah konkret, segera periksa sebagai tersangka, kan barang bukti hari ini diserahkan. Berkas sudah diserahkan dengan mempelajari kuat, kemudian diperiksa sudah ditetapkan tersangka, periksa dipanggil sebagai tersangka, penahanan, nah itu baru kita yakin.